Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sehat untuk anak-anakku kelas 9. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat bahagia, nikmat sehat sehingga kita bisa bertemu kembali, belajar kembali di pelajaran PKN pertemuan 3 dan 4. Baik, sebelum kita mulai belajar, marilah sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah. Anak-anakku sekalian, perubahan pembelajaran saat ini tentu berasa berat untuk kita semua. Bahkan terkadang membuat kita menunda pekerjaan ataupun tugas yang ditugaskan oleh Bapak dan Ibu guru. Menunda mungkin membuat kita merasa nyaman, merasa tenang, bahkan merasa santai. Namun itu hanya sesaat. Pasti tak senyaman, tak setenang, dan tak sesantai pada saat kita segera menyelesaikan tugas tersebut. Seperti pada petikan arti dari surat At-Luqman ayat 34 yang berbunyi, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Anak-anakku, baik bersegera ataupun menunda suatu pekerjaan yang terus dilakukan akan menjadi jiwa terbiasa bagi yang melakukannya. Anak-anakku semua, janganlah menunda sampai besok. Apa yang bisa kalian lakukan untuk hari ini, lakukan saja. Karena kata nanti itu bisa jadi tidak akan pernah terjadi sama sekali. Baik, untuk pertemuan ketiga kali ini kita masih membahas di bab yang sama, yaitu tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Setelah kemarin di pertemuan kedua kita membahas dua penerapan Pancasila, yaitu siapa yang ingat pada masa apa aja? Ingat? Oke, ada yang ingat, bagus. Yang pertama adalah di masa awal, yaitu terjadi pada tahun 1945 atau sampai 1959. Itu disebut dengan masa awal kemerdekaan. Terus yang kedua yaitu masa Orde Lama. Betul, itu terjadi pada tahun 1959 sampai 1966. Baik, untuk kali ini kita membahas tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa yang ketiga, yaitu pada masa Orde Baru yang terjadi pada tahun 1966 sampai 1998. Bagaimana penerapan Pancasila pada masa Orde Baru? Ini dia. Sebelum Orde Baru, yaitu era demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soeharto, di bawah pimpinan Presiden Soekarno, mendapat tamparan yang keras, yaitu terjadi peristiwa 30 September 1965 atau yang sering disebut dengan gerakan 30 September atau G30 SPKI yang dilakukan di Madiun yang dipimpin oleh Musso. Terus kekuasaan pemerintahan kepada Soeharto sebagai pengemban ketetapan MPRS nomor 9/MPRS/1966 pada tanggal 20 Februari 1967. Era baru dalam pemerintahan antara tahun 1966 sampai 1968 ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era tersebut kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi lama. Lanjutnya, pada masa Orde Baru, pembangunan nasional dilaksanakan secara bertahap melalui rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita dan program pembangunan yang tertuang di dalam garis-garis besar haluan negara atau disingkat dengan GBHN.
Pada masa ini, kebebasan berpolitik dibatasi dengan jumlah partai politik 3 partai saja. Beda dengan masa sekarang ya, banyak bermunculan partai-partai politik. Yaitu 3 partai tersebut adalah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Golongan Karya atau Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Salah satu bentuk penyimpangan terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup pada masa Orde Baru adalah saat Soeharto memimpin negara dan bentuk keotoriterannya. Padahal Indonesia adalah negara demokrasi yang mengutamakan rakyat, dari, untuk, dan oleh rakyat. Ini adalah salah satu ciri yang paling kita ingat ya. Kalau pada masa Orde Baru itu adalah secara bentuk otoriter. Baik, untuk pertemuan ketiga kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.